Takbir, tahmid, tahlil telah berkumandang, memecah keheningan malam, mengantar rasa syukur kepadanya. Esok pagi menyambut hari yang fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari kami channel Cerita Ki Jamrong. Nah, Aki, ada yang mau disampaikan? Kami di sini dari tim channel CKJ mohon maaf lahir batin bila ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Mohon maaf lahir dan batin. Innal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau Yusuf bagaimana? Ada juga yang mau disampaikan? Selamat Hari Raya Fitri. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir dan batin. Semoga menjadi hari yang berkah dan penuh kebahagiaan untuk seluruh umat Islam. Amin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami tim channel Cerita Ki Jamrong untuk sobat CKJ dimanapun Anda berada. Kami dari tim channel Cerita Ki Jamrong mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat CKJ semua, jumpa lagi dengan kami di sini di channel Cerita Ki Jamrong. Terima kasih buat Anda yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian diberi rezeki dan kesehatan. Video kali ini Ki Jamrong akan menceritakan tentang pengalamannya waktu muda. Kejadiannya di Cikoneng, Cilegon, Banten. Nah, seperti apakah ceritanya dan lebih jelasnya, untuk tonton video ini sampai habis. Semoga dalam cerita ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya biar gak ketinggalan tentang cerita-cerita terbaru dari Ki Jamrong. Sebelum lanjut ke ceritanya, sobat cek aja semua, jangan lupa follow juga IG kami. Bila sobat ada pertanyaan-pertanyaan untuk Ki Jamrong, bisa langsung ditanyakan di IG. Segitu aja dari saya, dan bagaimanakah ceritanya? Ini dia ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau bercerita pengalaman waktu di daerah Cilegon, tempatnya itu di Cikoneng di situ. Di situ dulu saya tuh lagi kerja di proyek. Kerja di proyek tuh nginepnya tuh di daerah di situ. Itu saya tuh di situ tuh emang banyak teman-teman yang kerja di situ. Ada orang Indramayu, orang Sindang Laut, orang Karangwareng, orang Karangasem, orang Blender. Tapi kebanyakan teman saya itu orang Indramayu kebanyakan. Kalau itu mandornya dulunya namanya Mangkawang, tapi tahu asli namanya siapa itu yang setelah itu Mangkawang. Itu orang ciri khasnya tuh itu selalu pakai pakaian hansip. Dulu tuh orangnya ya, dulu sekitar orang itu yang namanya Mangkawang tuh umurnya kurang lebih dulu tuh kalau ya sekitar 60-an. Tuh saya ikut sama Mangkawang tuh emang udah lama sih. Saya kerja di situ, kalau habis kerja siang malamnya pulang ke Cikoneng. Itu selalu begitu. Pas suatu malam saya tuh main iseng gitu, satu jenuh di situ, udah berapa minggu saya main ke atas bukit di situ, pas di atas bukit. Di atas bukit itu di situ ada pohon asem dua, ya sebesar badan lah, tinggi juga di situ bukit itu. Di situ tuh saya tuh duduk merenung, melihat bintang itu, melihat pemandangan bintang waktu itu cerah. Di situ saya tuh jadi secara nggak sadar gitu saya tuh wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah lama ya, kurang lebihnya sekitar setengah jaman tuh. Itu di samping saya tuh di situ banyak ada yang datang ya, seperti anak-anak kecil. Anak-anak kecil tuh ya
bisa dibilang kalau hidungnya sih ada ingusnya. Di situ banyak tuh yang sebelah itu. Terus di sini juga ada. Itu pun anak-anak kecil tuh pada datang, pada berhubung. Jadi seolah dia si anak kecil itu mengganggu. Satu di situ tuh tenang aja gitu ya, tenang lagi wirid itu. Lama kelamaan di situ di depan saya persis tuh ada suara bunyi itu seperti petir, seperti halilintar, juger gitu. Udah keluar petir begitu, di situ ada keluar asap dari depan duduk saya tuh, di situ keluar asap, di situ tuh keluar asap. Jadi anehnya si asap itu tuh lurus nggak bengkok, nggak kayak kena angin belok kanan atau belok kiri atau belok enggak, itu si asap tuh lurus. Udah tinggi ya sekitar si asap itu udah tinggi kurang lebihnya segini. Itu si tanah yang di situ tuh buka, belah keluar gitu, belah. Dari begitu tanah belah itu dari dalam tuh keluar benda. Ya itu namanya tuh kendi, di situ kendi. Di situ tuh saya kaget. Saya sampai gisik-gisik mata begitu. Dalam pikiran saya, ini benar apa enggak? Kok begini apa tuh ya? Terus satu penasaran, satu diraba-raba gitu ya, pasti saya pegang raba-raba begitu. Emang benar itu itu tuh memang benar saya sih itu tuh. Pegang, pas saya cium-cium, emang bau wangi juga sih kembangnya tuh, kembang melati. Saya lihat begini, kocak begitu, ada suara, ada di dalamnya ada suara ya seperti suara air gitu. Saya cium lagi, itu baunya wangi mah. Saya iseng, si air itu saya minum. Itu minum tuh waktu digoyang-goyang begitu tuh si air tuh kedengarannya sedikit, pas diminum begitu itu banyak juga isinya tuh, malah saya sampai kenyang habis itu tuh. Itu sisanya tuh sama saya tuh secara refleks saya siramin ke kepala, disiram begitu, udah disiram malah baju saya tuh kuyup basah. Itu yang namanya air di kendi itu disiram begini tuh nggak habis enggak ya, seperti badan saya tuh semua basah kuyup. Udah gitu saya taruh lagi di situ, udah taruh satu di situ, melihat itu barang kendi itu tuh. Ini kok aneh, ini barang keluar sendiri, kok tadi dikocak-kocak, digoyang-goyang airnya sedikit, tapi kok isinya banyak. Malah ini badan saya tuh, baju saya tuh basah. Kok aneh ya. Udah saya lagi mikirin begitu, terus ada yang datang dari atas, turun berbujubah putih, turun. Dia salam, assalamualaikum. Saya jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ucu, kamu udah minum air itu. Emang dari dulu Aki ditungguin sama Aki, kamu baru sekarang. Ya Aki, saya juga kesini tuh, jadi saya kesini tuh nggak nggak sengaja. Satu waktu di kontrakan itu satu merasa jenuh, Aki, saya tuh jenuh, mau main ke kota jauh, mau main ke tetangga kurang berani. Dan masalahnya di situ tuh saya rombongan orang proyek di situ tuh. Ya udah nggak apa-apa, kamu udah begitu, ya udah. Kamu dari mulai besok pagi kamu mulai puasa ya. Ya Aki, insya Allah kalau saya kuat, tapi kan Aki saya lagi kerja di proyek, Aki insya Allah kamu bakal kuat ya. Udah besok kamu puasa ya Aki, saya berusaha. Udah begitu si Aki itu tuh dia megang kepala satu begini, ada berasa masuk ke kepala tuh, rasanya anget gitu, anget. Malah badan saya tuh sebadan saya ini semuanya tuh kesemutan, gemeter satu, kesemutan. Si Aki itu selalu begini, dia mulutnya tuh kelihatan komat kamit ya, baca doa atau baca kurang tahu juga.
Udah lama ya, kurang lebih sekitar 10 menit dia malah kedengaran baca alhamdulillah kamu sekarang, kata si Aki itu, kamu sekarang hati-hati hidup kamu ya, jangan terlalu sombong, jangan terlalu takabur kamu ya, jaga hawa nafsu, jangan sampai bertindak sewenang-wenang ya, contohnya berantem atau gimana ya Ki, insya Allah saya nggak bakalan. Udah begitu si Aki itu tuh, ya udah sekarang begini Aki mau pulang ya Aki, terima kasih. Saya tuh mau jabat tangan, cium tangan tuh si Aki tuh udah nggak ada, hilang si Aki tuh. Itu si Aki itu menghilang, itu si tanah yang tadi tanah belah itu tuh, jadi si barang yang tadi tuh si kendi itu masuk lagi ke dalam, udah masuk, nutup lagi rata ya, seperti gak ada kejadian apa-apa lah gitu, rata seperti. Waktu si Aki datang tadi itu, yang namanya anak-anak kecil segitu banyak kan, itu pada kabur semua, pada hilang, pada kabur ketakutan si anak kecil tuh. Udah begitu tuh di situ perasaan satu di situ kepala satu agak pusing gitu, agak puyeng di situ tuh, puyeng, badan saya mendadak meriang, panas dingin, keluar keringat satu. Itu waktu itu tuh saya tuh mau berdiri, nggak bisa berdiri, satu badan lemas, bener-bener lemas di situ. Tapi saya wirid terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus wirid. Udah jam berapa kurang tahu, terus dari bawah tuh kedengaran ada suara semak-semak, yang juga suara semak-semak, kurubas. Terus ada dia tuh yang dari suara itu manggil saya. Dulu saya waktu masih di proyek itu, nama saya tuh Bang Kumis. Dulu tuh waktu saya muda tuh namanya Bang Kumis. Itu teman satu manggil, Bang Kumis. Terus saya nengok, benar itu teman saya tuh dua datang. Terus satu teman saya tuh yang orang Indramayu itu nanya, Bang Kumis lagi apa di sini Bang Kumis? Ya enggak, lagi duduk aja di sini. Udah malam pulang, ini udah dingin. Iya, tapi saya nggak bisa bangun nih, lemas. Emang kenapa? Nggak tahu saya tuh. Itu saya tuh sama teman saya tuh, sama orang Indramayu itu, saya tuh sampai dibopong ke kontrakan tuh, saya dibopong. Itu yang teman saya tuh, emang kamu kenapa kok kamu sih bisa lemes begitu, kenapa? Gak tahu. Tadi sih yang tadi kejadian masalah itu tuh saya nggak dikasih tahu sama teman saya tuh, nggak dikasih tahu. Udah nyampe ke kontrakan, saya tuh langsung masuk ke rumah, terus duduk di situ. Banyak teman-teman saya pada tidur, duduk. Terus saya duduk di situ tuh lagi merenung, mikirkan ada apa, kok tadi tuh kejadiannya begitu, kenapa, ada apa ya. Pendek cerita, paginya kan biasa kalau orang masih dikerja di proyek kan biasanya kan pada nyarap, ada yang minum kopi, makan gorengan, segala macam. Saya tuh di situ juga hampiran bikin kopi, hampir satu di situ. Terus ingat tadi malam si Aki sama saya tuh nyuruh puasa. Di situ langsung saya puasa. Pagi-pagi tuh rombongan berangkat ke proyek tuh di situ. Berangkat ke proyek, udah di situ proyek biasa kerja. Saya tuh dulu kerja harian, waktu gajinya tuh dulu ke 1.200 per hari. Dulu tuh saya gaji saya tuh 1.200 per hari. Dari pagi sampai sore tuh 1.200 per hari tuh. Saya selalu kerja tiap hari itu sambil puasa. Itu ya waktu udah puasa, saya udah seminggu, kurang lebih udah seminggu, saya tuh udah nggak kuat, lemes, lari ke warung, pengen beli
beli es. Tapi anehnya waktu gelas itu, waktu saya mau minum itu pas dipegang itu gelasnya itu pecah gelasnya tuh. Oh, berarti saya nggak boleh buka, berarti saya masih harus puasa. Satu tiap hari begitu puasa sambil kerja seminggu 2 minggu, kurang lebih 18-19 hari. Di situ baru bisa minum, bisa makan, bisa segala, udah 18 hari itu. Udah waktu itu kalau nggak salah tuh hari Rebo kalau nggak salah. Satu pulang udah lagi istirahat gitu ya, lagi istirahat di kontrakan. Jadi teman-teman saya tuh pada datang, Kumis, ayo kita main kemana? Sono tuh ke gunung. Emang dari kontrakan itu tuh ke gunung dulu sih, namanya Gunung Putri dulu. Gunung Putri dulu tuh lagi berusaha untuk dihancurin, itu gunung batu di situ tuh, gunung batu. Malah dipasang dinamit di situ tuh. 1/3 mau lihat ke Gunung Putri ya, main di sana malam-malam tuh. Udah mau ke sana itu teman saya tuh yang 2 itu pada lari balik lagi. Kata teman saya tuh di depan tuh ada ular besar katanya tuh. Kan di bawah kaki Gunung Putri itu di situ ada, kalau kata orang Banten gitu, kata orang Cilegon itu namanya kobakan. Kobakan di situ. Katanya kata teman saya tuh di situ ada ular. Tadinya saya nggak ngelihat di situ ada ular tuh. Pas teman saya udah pada bubar, pada lari balik lagi, saya langsung jalan sendirian. Benar juga di situ ada ularnya ular besar ya. Ular besar ya, kalau ya kurang lebihnya sebesar drum. Ya panjangnya kurang lebih 1,5 meter lah kurang lebih. Di situ satu ngeliatin itu namanya ular. Mangap satu. Mangap. Tapi perasaan saya di situ nggak ada perasaan takut atau ya namanya merinding, wajar lah manusiawi. Tapi perasaan takut gak ada, cuma merinding dikit gitu. Di situ satu ngelihat si ular itu. Jadi mungkin ular itu ngajak ngobrol atau gimana, saya kurang ngerti. Udah nggak kuat baunya ular itu, udah nggak kuat, baru saya balik lagi pulang tuh teman-teman saya yang udah dikontrakan itu dari ribut dikiranya satu dimakan ular, tapi sebenarnya enggak. Itu teman saya tuh yang berdua itu nggak bisa tidur sampai pagi, nggak bisa tidur, saking ketakutan semalam. Jadi si anak temen saya yang berdua itu dia langsung ngobrol masalah ular, katanya si Kumis begini begitu nggak apa pulang. Waktu saya udah pulang itu mandornya tuh Mang Kawang itu nanya sama saya tuh, Kumis kamu dari mana? Kok temen kamu udah pada pulang, katanya ada ular besar. Iya Mang, ada ular. Kamu nggak apa-apa? Enggak Mang, nggak apa-apa, kata. Terus kata si Mang Kawang itu, mandor saya tuh, kamu kalau malam jangan main kemana-mana, diem di rumah. Kamu kan di sini kan tamu, takut ada apa. Iya Mang, saya tuh tadinya udah jenuh di sini, ya main. Ya udah sekarang kamu udah tidur aja. Itu yang namanya saya itu nggak bisa tidur sampai pagi, itu nggak bisa. Mikir itu ular kok begitu, ular besar banget, pondok ya gitu ya, warnanya hitam. Biasa kerja tiap hari itu kerja, pas jam 12 tuh saya pulang lagi, istirahat pulang. Kalau teman-teman sih masuk ke warung itu, warung proyek, pada ngutang. Kalau saya pulang ke kontrakan, pas saya udah nyampe ke kontrakan, di situ ada tetangga kontrakan, lagi nangis, lagi nangis. Saya tanya, Dek, kenapa Dek nangis? Ore nong, anaknya Dek itu lagi sakit. Sakit kenapa Dek? Ore weruh Dek, ore weruh nong. Coba dulu dong. Ya Dek, takut sama saya mau dilihat.
Pas dilihat anak itu emang bener lagi sakit. Jadi sekujur badannya tuh warnanya hitam, si anak tuh jadi gimana ya, tahu kenapa kurang tahu tuh. Jadi badannya tuh semua hitam, perutnya tuh keras gitu tuh. Terus satu di situ tuh gimana kurang gini ya. Terus satu di situ berenung, terus dalam hati saya, nurani saya kasihan sama anak itu. Terus sama si Ndek itu, Dek, tolong minta air di gelas. Iya nong. Terus si Ndek itu ngambil gelas, terus saya dikasih sama satu, saya terima, saya taruh di meja. Terus si yang sakit itu si anak kecil ya, kurang lebih umur dulu tuh kalau nggak salah umurnya 6 tahun dulu tuh. Itu si anak kecil tuh sama satu dipegang-pegang, diusap begitu. Itu waktu pas dipegang perutnya, itu si anak yang sakit badannya hitam semua itu pas dipegang perutnya begitu, itu kentutnya bukan main, kentut itu langsung tut itu. Jadi itu langsung perutnya tuh kempes, jadi nggak keras lagi itu. Udah terus gitu. Terus saya ambil air, berdoa, minta sama Allah, berdoa munajat begini. Terus saya kasih minum, si anak yang sakit itu kasih minum. Sisanya itu saya siram ke badannya, siram. Udah disiram begitu, terus saya minta sama si Ndek, sama ibunya, Dek, saya tolong Dek, minta kain buat tutupin ini. Iya nong. Terus saya dikasih si anak itu yang habis disiram, itu saya tutupin pakai kain itu, kain. Satu di situ berdoa, munajat sama yang kuasa. Si anak yang ditutupin sama saya itu langsung teriak seperti kesakitan, langsung bangun. Pas bangun kan saya juga kaget tuh, sama ibunya juga sih itu kaget. Itu pas dibuka, itu si anak itu tadinya hitam kelap di situ badannya, itu senormal lagi, alhamdulillah sembuh situ. Terus saya tuh cerita sama si Ndek, saya malam-malam ke atas Ndek, di sana tuh ada di dekat pohon asem kan, di situ ada asem dua, asem kanan, asem kiri. Saya duduk di situ Ndek, lagi duduk. Sebelum itu saya di situ Ndek, banyak anak-anak kecil tuh di situ, banyak yang datang gitu ngobrol. Tapi nggak ngomong, dia cuma ngeledek gitu, cengar-cengir gitu. Tadi ceritain kejadian tadi itu, diceritain sama si kejadian itu tuh. Terus Ndek nyaut, nong kamu bener-bener bodoh nong. Orang entah dari Bantennya, dari Serangnya, dari Jakarta, dari mana datang ke sini, banyak yang tapak di sini tuh, pengen barang itu, banyak yang tapak. Banyak kadang-kadang malah ada ya dari Cirebon, dari Indramayu, dari banyak dari mana-mana tuh pada datang pengen barang itu. Kenapa kamu kok dikasih nggak diambil? Ya saya juga kata, jadi saya tuh pikirnya begini Dek, buat apaan Dek, di sini kan saya lagi kerja, kalau itu saya diambil taruhnya di mana-mana nanti pecah. Itu bukannya itu nggak bakalan pecah, itu barang pusaka. Banyak yang nyari-nyari tapak di situ, ada yang sebulan, banyak yang kumpul di situ, tapi semuanya gagal. Kenapa kamu dikasih, kok nggak dibawa? Tapi Ndek, airnya udah diminum sama saya Ndek, airnya udah diminum sama dipakai mandi. Ya kalau ya syukurlah kalau isinya udah dipakai, udah dimanfaati sama kamu, ya syukurlah. Terus si Ndek lagi ngomong, berarti kamu berarti bagiannya dalamnya aja. Berarti kalau kendi itu berarti bagiannya bagian orang lain. Ya mungkin ya begitu, saya kurang tahu. Kamu benar-benar ya, benar kamu dikasih bukannya dibawa. Enggak ada, saya nggak mau buat, bukannya buat apaan. Jadi terutama nyimpannya di mana. Udah begitu tuh si anak yang tadi udah ini tuh langsung dia teriak minta makan, minta jaya. Jadi seolah-olah sehat total, 100% sehat si anak itu. Malah main ke sana ke sini. Pas lah habis main begitu si anak yang tadi sakit itu lari.
ke sawah. Di situ tuh sawah. Di situ di sawah tuh ada kobakan. Kalau di situ namanya kobakan, ya seperti kolam kecil lah, kolam kecil. Di situ tuh ada pohon apa tuh ya? Pohonnya rindam di situ tuh, pohonnya rindam. Itu si anak itu waktu ke situ tuh, waktu ke kobakan itu, di situ banyak yang namanya kodok, itu kodok besar-besar gini-gini. Tapi si anak itu tuh aneh, nggak mau ganggu si anak tuh. Ya si anaknya si Inde itu nggak mau ngambil, cuma kak kodok kak, gawa mamangan godong rumah kak, kata si anak itu. Terus saya jawab, gak usah nong, gak apa, gawa-gawa nang rumah. Wis kongkon dolan ben kene kobakanan kodok bukan apa kan gak apalah, mambu amis. Bukat nguyu ya nang matanya bisa delang ke primen kok. Ya oro kak. Nggo mamangan nang rumah. Ya ora nong wis bagian balik bae. Oro kak. Itu si anak itu maksa. Pas dia ngambil satu, dapat satu, pulang. Satu sama si anak itu tuh pulang. Pas Inde tuh si ibunya tuh datang. Itu ngomongnya, walu, gua apa jenong, gua apa, gawa mana, gua apa, kon kodoknya kodok ramat, gawa mana, anak balain nih kau sih, gawa merana, orang gua dolanan deh, wis ora. Terus Inde itu nyuruh sama saya, wis nongkun wae wis, kodoknya gawa wis mana. Terus saya tuh si kodok itu saya rebut dari si anak itu, saya rebut, dilempar lagi ke kolamnya tadi, ke kobakan tadi dilempar. Itu kodok di situ banyak, begitu dilempar ke situ, itu kodok gak tahu larinya kemana. Ya kalau masuk nyelam ke air pasti kelihatan nyelamnya. Itu gak. Jadi begitu dengan begitu saja, begitu aja lenyap. Udah begitu lihat lenyap satu, pulang. Malah saat di situ tuh kerja sampai cuma hanya setengah hari, nggak lanjut. Ya. Terus saya main sama anak Sinda itu main. Si anak itu nanya, "Kak, orang kerja kak, orang wis pegel kak, pen mamangan bae." Ya wis cek karo kita baik kak mamangan mah, iyalah wis. Itu situ saya main sama anak itu. Itulah cerita pendek pengalaman saya waktu di Cikoneng, daerah Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya para sobat cek aja semua, itulah tadi cerita tentang pengalaman Ki Jambrong waktu muda. Kejadiannya di Cikoneng, Cilegon, Banten. Dukung terus kami supaya Ki Jambrong bisa terus bercerita tentang kisah-kisah horor lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya. Tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru Ki Jambrong. Ya sahabat, follow juga IG kami di sini. Bila kalian mempunyai pertanyaan-pertanyaan kepada Ki Jambrong, bisa langsung ditanyakan di IG kami. Nanti kita jawab di video-video berikutnya. Sekian dari kami, channel Cerita Ki Jambrong. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.